Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadin ila kafatal linnas wa anzala ma'ahul kitab liyufariqa bainal haqqi bil batil wa bainal ma'ruf wa munkar wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hukum kerjasama atau syirkah di dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui, dalam dunia bisnis, seseorang tidak bisa kemudian mengembangkan usahanya tanpa kemudian keberadaan orang lain, atau dalam hal ini tanpa investasi dari orang lain. Maka ketika kemudian bisnis itu ingin tumbuh besar, maka kita kemudian harus melakukan kerjasama dengan banyak pihak agar kemudian usaha yang kita rintis bisa tumbuh. Nah, dalam masalah kerjasama atau syirkah, Islam telah menjelaskan garis-garis yang kemudian harus dipatuhi oleh semua orang yang ingin melakukan bisnis, agar kemudian bisnisnya sesuai dengan syariat Islam, sehingga hasil yang didapatkan dari usaha tersebut menjadi halal dan berkah. Pada hari ini kita melihat bagaimana kemudian bentuk-bentuk kerjasama atau bentuk-bentuk perseroan, bentuk-bentuk badan usaha yang ada di dalam dunia hari ini, mayoritas kemudian diisi dari bentuk-bentuk badan usaha atau kerjasama dalam ideologi ekonomi kapitalisme. Sehingga kita menemukan bahwa bentuk-bentuk badan usaha yang familiar itu seperti PT, perusahaan terbatas, CP, firma, ataupun kemudian koperasi atau yang lainnya. Nah, bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal pada hari ini semuanya merupakan bentuk-bentuk badan usaha atau kerjasama atau perseroan dalam sistem ekonomi kapitalis. Nah, sebagai seorang muslim, tentu kita harus kemudian memahami bagaimana kemudian Islam mengatur bagian dari syirkah atau kerjasama ini. Di dalam Islam, kerjasama itu biasa dikenal dengan istilah syirkah. Kadang-kadang dikenal juga dengan istilah musyarakah. Ya, musyarakah, syirkah itu sama, artinya adalah kerjasama. Di dalam Islam ada beberapa model kerjasama yang bisa kemudian dilakukan untuk mengembangkan usaha. Yang pertama, ada namanya syirkah inan. Syirkah inan adalah kerjasama antara dua pihak yang mana kedua-dua pihak itu sama-sama berkontribusi terhadap harta dan juga berkontribusi terhadap kerja atau amal. Jadi dalam syirkah inan kontribusinya amal dan mal. Mal itu harta, amal itu adalah kerja. Maka di dalam syirkah inan kedua belah pihak yang bersyirkah atau yang melakukan kerjasama, kedua-duanya menyerahkan harta untuk dijadikan harta bersama. Kemudian kedua-duanya juga sama-sama mengelola usaha yang mereka bergabung di dalamnya. Maka syirkah yang seperti ini dinamakan syirkah inan. Yang kedua, jenis syirkah yang lain adalah syirkah abdan. Syirkah abdan ini sama dengan syirkah badan, di mana kerjasama antara dua pihak, di mana kedua belah pihak hanya bermodalkan keahlian atau badannya saja. Misal contoh, syirkah yang terjadi di antara dua orang arsitek ketika kemudian mereka ingin membangun sebuah gedung, maka kemudian mereka bekerja sama dalam hal pembangunan gedung itu, di mana kedua orang arsitek ini tidak memiliki modal dalam bentuk mal atau harta, tapi mereka hanya menggabungkan keahlian mereka dalam membangun gedung. Nah, kerjasama dua orang yang kemudian kontribusinya hanya berupa amal atau badan, maka ini dikenal dengan istilah syirkah abdan. Model ketiga, kerjasama atau bentuk syirkah di dalam Islam adalah syirkah wujuh. Syirkah wujuh atau bahasa lainnya syirkah yang hanya mengandalkan wajah. Ya. Nah, ini biasanya orang-orang yang good looking ya wajah. Tapi yang dimaksud di sini bukan wajah dalam hal good looking, tapi yang dijelaskan oleh para ulama, syirkah wujud ini adalah syirkah di mana orang-orang yang terlibat atau dua pihak yang terlibat di dalam syirkah itu hanya bermodalkan wajah atau hanya bermodalkan nama baik. Ya.
Misal, ada dua orang yang kemudian ingin membangun perumahan, ingin mengembangkan bisnis properti. Kemudian dua orang ini bekerja sama, tidak ada harta yang mereka gabungkan untuk menjadi harta bersama, ya. Tapi mereka hanya bermodalkan keahlian mereka saja. Tapi secara tidak lain, sebenarnya syirkah wujuh ini juga syirkah abdan, tapi syirkah abdan model yang lain, ya. Nah, dua orang tadi yang ingin mengembangkan usaha properti tadi, kemudian karena tidak punya modal, mereka hanya punya keahlian dan badan, maka kemudian mereka mencari orang lain untuk kemudian mendapatkan modal untuk kemudian membangun properti. Misal kemudian dia datang kepada toko bangunan yang besar di satu kota. Nah, karena mereka berdua ini dikenal sebagai orang yang amanah, jujur, dan memang orang yang ahli di dalam bisnis, maka kemudian pihak toko bangunan tadi kemudian mengatakan boleh kemudian mengambil bahan-bahan bangunan di sini, karena kemudian orang yang memiliki toko bangunan itu betul-betul mempercayai bahwa keahlian atau kapasitas dari orang-orang bersyirkah ini betul-betul diakui oleh pihak toko bangunan. Jadi maka kemudian diberikan modal, boleh mengambil bahan bangunan untuk mengembangkan bisnis properti. Ya, ini syirkah wujuh. Secara ini syirkah wujuh itu sama dengan syirkah abdan, cuma dalam bentuk yang lain. Model yang keempat dalam syirkah di dalam Islam itu ada namanya syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah ini kerjasama antara dua pihak, di mana satu pihak berkontribusi, memberikan kontribusi mal atau harta saja, satu pihak kemudian memberikan kontribusi dalam bentuk amal atau keahlian. Ini yang menjadi ciri khas dari syirkah mudharabah, di mana harus ada satu pihak yang hanya bermodalkan harta atau mal, dan satu pihak harus menjadi pemodal atau orang yang menjalankan usaha, atau biasa dikenal dengan istilah mudharib. Ya. Jadi ada sahibul mal, ada mudharib, orang yang menjalankan usaha. Ya. Nah, syirkah mudharabah ini ada beberapa tipe turunannya, ya. Ada namanya syirkah mudharabah yang asli seperti yang dijelaskan tadi, di mana ada dua pihak yang bekerja sama, satu pihak menjadi pemodal atau sahibul mal, memberikan kontribusi harta, satu pihak lagi kemudian dinamakan mudharib atau pengelola yang berkontribusi terhadap keahlian. Nah, bentuk tipe kedua dari mudharabah itu, satu pihak kemudian memberikan modal berupa harta, kemudian satu pihak memberikan modal plus amal atau pengelolaan. Jadi satu pihak hanya memberikan harta saja, dan pihak yang lainnya kemudian memberikan harta dan langsung kemudian menjadi pengelola atau mudharib. Ini tipe kedua. Tipe ketiga dari jenis syirkah mudharabah itu adalah satu pihak kemudian memberikan kontribusi harta atau mal, satu pihak kemudian memberikan kontribusi mal dan pengelolaan. Cuman yang membedakan tipe kedua mudharabah dan tipe ketiga ini adalah di tipe ketiga, pihak pemberi modal yang berkontribusi terhadap harta saja ini jumlahnya banyak, sementara di tipe kedua hanya satu pihak. Di tipe ketiga, mudharabah tipe ketiga, pemodalnya atau sahibul malnya banyak, dan pihak mudharibnya selain dia memberikan kontribusi harta, juga kemudian memberikan kontribusi amal atau menjadi pengelola. Ini adalah syirkah yang keempat, syirkah mudharabah. Syirkah yang kelima namanya syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah ini gabungan dari syirkah inan, syirkah abdan, syirkah wujud, dan syirkah mudharabah digabungkan dalam satu bentuk syirkah. Nah, kemudian nanti pasti ada pertanyaan dengan terkait syirkah mufawadah ini. Apakah syirkah mufawadah ini tidak termasuk ke dalam multi akad, Ustaz? Ya, tidak. Karena syirkah mufawadah ini, jika kemudian syirkah itu dalam bentuk tersendiri itu diperbolehkan, maka ketika digabungkan dia kemudian juga diperbolehkan dan tidak termasuk ke dalam bentuk multi akad. Ini 5 model syirkah yang ada di dalam Islam yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Yang pertama syirkah inan, syirkah abdan, syirkah wujud, syirkah mudharabah, dan syirkah mufawadah. Nah, maka bagi pebisnis, pengusaha, pedagang yang ingin menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan usahanya, maka bisa memilih satu dari 5 model syirkah yang bisa digunakan untuk mengembangkan usahanya. Demikian kemudian Islam mengatur bagaimana cara bekerja sama atau membangun kerjasama dengan pihak yang lain. Maka bentuk-bentuk badan usaha yang ada hari ini itu bertentangan dengan Islam,
karena tidak sesuai dengan hukum-hukum syirkah di dalam Islam. Maka bagi para pengusaha pebisnis, maka pilihlah syirkah-syirkah atau model syirkah yang ada di dalam Islam, sehingga nanti syirkahnya atau kerjasamanya menjadi halal dan insya Allah hasilnya menjadi berkah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.